Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Anak-anak, di sebelah saya sudah ada Bu Dokter cantik, namanya DRH Socha Karina. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan hewan ruminansia bersama Dokter Socha Karina. Langsung saja yuk kita dengarkan penjelasan dari Dokter Socha. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak. Untuk kali ini contohnya adalah hewan sapi. Selain sapi, hewan ruminansia ada juga contohnya kambing dan juga kerbau. Mereka dikatakan hewan ruminansia karena memakan rumput dan dalam proses pencernaannya dia harus memproses makanannya dalam 2 langkah. Nah, mengapa hewan ruminansia itu harus melakukan proses pencernaannya sebanyak 2 kali? Karena di dalam rumput ini terdapat sel selulosa yang dimana para hewan ruminansia itu tidak bisa mencerna dalam 1 kali pencernaan saja, sehingga dia harus melakukan 2 kali proses untuk memecah sel selulosa yang ada pada kandungannya yang ada pada rumput tersebut. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama adalah rongga mulut atau biasa disebut dengan cavum oris dalam bahasa Latin. Nah, di dalam rongga mulut hewan ruminansia itu terdapat 2 organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri itu akan berfungsi untuk menjepit makanan. Selanjutnya gigi taring itu untuk mencapik-capik makanan, dan gigi gerahamnya atau yang belakang itu berfungsi untuk menggerakkan makanan, menyamping, dan untuk menggiling makanan. Bagian yang kedua adalah kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Kerongkongan ini adalah saluran untuk menghubungkan rongga mulut dan juga lambung. Di dalam kerongkongan ini tidak ada proses pencernaan, tapi hanya makanan tersebut hanya lewat saja, karena kerongkongan pada hewan ruminansia ini sangatlah pendek ukurannya, yakni sekitar 5 cm saja. Tapi meskipun bentuknya yang sangat kecil, makanan yang dicerna oleh sapi tersebut bisa menyesuaikan dengan organ kerongkongannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian lambung pada ruminansia. Inilah yang menjadikan kenapa hewan ruminansia itu sangat unik, karena lambungnya saja ada 4 bagian dan masing-masing bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lambung yang pertama, yaitu dinamakan rumen. Biasanya disebut dengan perut besar. Karena apa? Karena rumput yang pertama kali dimakan oleh sapi dalam bentuk yang masih sangat kasar, dia akan dikumpulkan di sini sampai penuh, lalu dia akan beristirahat. Nah, di dalam perut ini terdapat populasi bakteri dan protozoa yang dapat menghasilkan enzim oligosakarase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase. Enzim ini bisa berfungsi atau bermanfaat untuk menguraikan polisakarida termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan alami mereka. Lalu bagian yang kedua adalah retikulum atau biasa disebut dengan perut jala. Kenapa disebut perut jala? Karena berbentuk seperti jala yang berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran zat-zat makanan dan juga enzim-enzim yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan akan diaduk, dicampur, dan akan berubah bentuk menjadi tekstur yang lebih halus atau biasa disebut dengan bolus atau gumpalan-gumpalan kasar yang setengah halus. Pengadukan ini juga dilakukan oleh bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Nah, di dalam retikulum ini akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Lalu yang ketiga adalah
omasum yang disebut dengan perut buku. Setelah makanan yang dikunyah di mulut untuk kedua kalinya, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam omasum. Nah, di dalam omasum ini, kelenjar enzim itu akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dalam gumpalan makanan dari retikulum tadi akan dikurangi melalui proses penyerapan air yang dilakukan oleh dinding pada lambung omasum. Yang keempat adalah apomasum atau biasa disebut dengan perut masam. Apomasum adalah perut terakhir atau lambung yang akan dilewati oleh makanan. Di sini makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim yang lainnya. Asam ini sebenarnya berfungsi untuk mengaktifkan kembali enzim pepsinogen untuk membantu proses pencernaan sekaligus membantu membunuh bakteri yang jahat pada makanan tersebut. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia. Itulah kenapa hewan ruminansia itu dikatakan unik karena dia memiliki 4 bagian lambung dengan fungsinya masing-masing. Jangan lupa ya. Lalu bagian terakhir dari organ pencernaan sapi atau hewan ruminansia ini adalah usus halus dan anus. Jadi setelah makanan tersebut diproses dalam lambung, lalu makanan ini akan didorong masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat proses penyerapan dan juga fermentasi. Sari-sari makanan tersebut diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Lalu ampas atau sisa makanan akan dikeluarkan lewat anus. Jadi kesimpulannya, makanan akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh sapi dengan bantuan gigi dan lidah. Selanjutnya makanan tersebut akan masuk melalui kerongkongan dan akan masuk ke dalam rumen. Setelah masuk ke dalam rumen, dia akan dilanjutkan masuk ke dalam retikulum. Setelah dari retikulum, makanan akan dikeluarkan kembali dan dikunyah yang kedua kalinya oleh sapi. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam perut omasum. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam perut terakhir yakni apomasum dan didorong akan masuk ke dalam saluran usus. Di dalam saluran usus tersebut akan terjadi proses penyerapan dan juga pengedaran sari-sari makanan yang akan dibantu oleh darah. Selanjutnya ampasnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Soja. Terima kasih Dr. Soja. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.